Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira, NIM 70600117050. Di sini saya akan melakukan prosedur resusitasi pada neonatus. Sebelum melakukan prosedur resusitasi neonatus, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama dengan melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu memakai alat pelindung diri seperti kacamata, masker, celemek, dan handscoon. Setelah memakai alat pelindung diri, kita siap untuk menerima bayi. Ketika menerima bayi, yang harus kita nilai terlebih dahulu adalah yang pertama, apakah bayi tersebut lahir cukup bulan atau tidak. Yang kedua, apakah bayi tersebut bernafas atau tidak. Dan yang ketiga, bagaimana tonus otot bayi tersebut. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut ada yang tidak memenuhi, maka langsung dilakukan resusitasi pada neonatus. Neonatus diletakkan di bawah pemancar panas yang telah dinyalakan sebelumnya. Kemudian kita posisikan bayi dengan kepala sedikit ekstensi dan bahu disangga oleh kain. Setelah itu kita lakukan pembersihan pada jalan nafas bayi dengan menggunakan suction. Dimulai dari mulut, kemudian kedua hidung. Setelah itu dilakukan pembersihan atau pengeringan pada tubuh bayi sambil melakukan rangsang taktil dengan menepuk punggung bayi ataupun menyentil telapak kaki bayi. Setelah itu, kain yang digunakan sebelumnya kita lepaskan. Kembali posisikan bayi dengan kepala sedikit ekstensi dan bahu, punggung disanggah oleh kain. Setelah itu, kita lakukan evaluasi pada bayi. Yang pertama, melihat pernafasan bayi, kemudian denyut jantung bayi, dan yang ketiga, apakah bayi mengalami sianosis atau tidak. Denyut jantung bayi dinilai dengan menggunakan stetoskop. Stetoskop diletakkan pada ictus cordis. Kemudian kita nilai denyut jantung selama 6 detik. Jumlah denyut jantung dikalikan dengan 10. Jika terdapat pulsi oximetri, dapat dilakukan untuk menilai saturasi neonatus. Jika bayi mengalami kesulitan bernafas, denyut jantung bayi di bawah 100 kali per menit, dan bayi tampak sianosis, maka dilakukan ventilasi tekanan positif. Ingat, posisikan bayi dengan kepala ekstensi dan bahu disangga oleh kain. Kemudian, sekali lagi kita evaluasi jalan nafasnya. Jika masih terdapat sekret, kita bisa membersihkan sekret terlebih dahulu, kemudian memasangkan sungkup. Sebelum memasangkan sungkup, kita harus menilai sungkup itu tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Memegang sungkup dengan tangan berbentuk huruf C. Kemudian dagu ditekan ke bawah agar mulut bayi terbuka. Lakukan ventilasi tekanan positif selama 30 detik. Tekan lepas-lepas
tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Setelah itu, kita kembali melakukan evaluasi pada pernafasan, denyut jantung, dan warna bayi. Jika belum ada perbaikan, maka kita melakukan evaluasi pada proses pemasangan sungkup tadi. Yang pertama, kita reposisi sungkupnya, memastikan sungkup benar-benar berada pada posisi yang seharusnya, menutupi mulut dan hidung. Setelah itu, kita melakukan suction atau mengisap lendir yang menghalangi jalan nafas bayi. Setelah itu, kita membuka mulut bayi dengan lebar, kemudian meningkatkan tekanan. Kembali lakukan ventilasi tekanan positif. Jika telah dilakukan proses evaluasi, akan tetapi bayi masih kesulitan bernafas, laju denyut jantung bayi masih di bawah 100 kali per menit, maka kita pertimbangkan untuk melakukan pemasangan ETT. Sebelum melakukan pemasangan ETT, pastikan alat yang akan digunakan berfungsi dengan baik. Laringoskopi harus dipastikan menyala. Kemudian ETT harus disesuaikan dengan berat badan bayi. Berat badan bayi ditambah 6. Setelah semuanya aman, kita langsung melakukan pemasangan ETT. Laringoskopi dipegang dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan ETT dipegang dengan menggunakan tangan kanan. Kita membuka mulut bayi, kemudian menekan lidahnya agar tidak menutupi jalan nafas. Ketika sudah kelihatan plika vokalis, maka dilakukan pemasangan ETT. Setelah itu, ETT kita fiksasi. Fiksasi ETT pada mulut bayi. Kemudian kita sambungkan. Dan kembali dilakukan ventilasi tekanan positif selama 30 detik. Tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Setelah itu, kita evaluasi. Jika laju denyut jantung bayi masih di bawah 100 kali per menit atau bahkan di bawah 60 kali per menit dan bayi belum bisa bernafas dengan spontan, maka dilakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada serta saturasi oksigen dinaikkan menjadi 100%. Saturasi oksigen yang awalnya diberikan hanya 21%. Untuk melakukan kompresi dada, bisa dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan ibu jari, yang kedua dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi, untuk yang pertama, tangan kita diletakkan di bawah di punggung bayi, sementara ibu jari berada di depan, dan kita menelusuri prosesus sifoideus. Nah, setelah dapat dua jari di atas prosesus sifoideus, disitulah kita akan melakukan kompresi.
Kompresi dilakukan 3:1, 3 kali kompresi, 1 kali VTP. 2, 3, VTP, 1, 2, 3, VTP, 1, 2, 3, VTP. Yang kedua, bisa dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Satu tangan kita diletakkan di bagian belakang. Kemudian dilakukan penekanan pada posisi yang sama. VTP 1, 2, 3, VTP 1, 2, 3, VTP. Kegiatan ini harus dilakukan oleh 2 orang. 1 orang melakukan kompresi dada dan 1 orang melakukan ventilasi tekanan positif. 1, 2, 3, 1, 2, 3, VTP, 1, 2, 3, VTP. Nah, setelah 30 detik, kembali dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi dan laju denyut jantung bayi masih di bawah 60, maka kita memberikan obat-obatan epinefrin. Epinefrin diberikan dengan dosis 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan, dapat diberikan secara intravena ataupun melalui ETT. Setelah dilakukan pemberian epinefrin, kita lanjut dengan melakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada. Setelah 30 detik, kita evaluasi kembali. Jika masih belum ada perbaikan atau laju denyut jantung bayi masih di bawah 60 kali per menit, bisa dilakukan pemberian epinefrin ulang. Tapi jika laju denyut jantung bayi sudah mencapai di atas 100 kali per menit, kompresi dada bisa dihentikan, sementara ventilasi tekanan positif bisa dilanjutkan sampai bayi dapat bernapas spontan. Kemudian dipindahkan ke dalam inkubator. Demikian prosedur resusitasi pada neonatus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.